Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Frandi Yaya, unit kerja saya SDN Tumbang Karwe. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Hari ini pada hari Senin pada tanggal 5 Maret tahun 2024 akan mengadakan video pembelajaran untuk UKIN tema 1 kelas 6 dengan pembelajaran atau materi ajar yaitu selamatkan makhluk hidup, hewan dan tumbuhan. Untuk video pembelajaran akan kita saksikan bersama. Baik, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran, masuk pembelajaran IPA. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada salah satu teman kalian yang akan memimpin berdoa dari ketua. Silakan maju untuk memimpin doa kita untuk kita semua. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan dalam berdoa. Berdoa Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kembali, kita silakan berdiri dulu. Salam dan tepuk PPK. Silakan temannya yang memimpin. Siapa yang memimpin? Ya. Serius, menarik, mandiri, gotong royong, integritas, Baik, masih berdiri. Sekarang untuk menyanyikan, kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Ini merupakan lagu wajib Indonesia Raya. Jadi kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, penuh hikmat, dan ini keadaan badannya dalam keadaan tegak. Kita nyanyi bersama-sama. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahmu. Baik, silakan duduk kembali. Untuk mengecek kehadiran kalian, Bapak akan absen kalian satu persatu. Nanti akan Bapak panggilkan namanya, yang ada dipanggilkan akan diacungkan tangannya atau mengatakan hadir. Nah, sebelum Bapak absen kalian, posisi kalian duduk dengan rapi, dengan manis, agar pembelajaran kita nanti terlaksana dengan baik. Baik, akan Bapak absen kalian. Agita Pristi, Hadir. Alno, Hadir. Dipa. Hadir. Pada hari ini kita akan mempelajari kembali tentang makhluk hidup, pelajaran IPA. Pada sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang subtema 1, selamatkan makhluk hidup juga. Hari ini juga kita akan mempelajari kembali tentang subtema 1, judulnya yaitu selamatkan makhluk hidup, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai dan harus terlaksana pada hari ini yang pertama untuk pelajaran IPA ini, setelah mengamati dan mencermati, mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara pelestarian hewan atau tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan dengan detail. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Yang keempat, setelah menemukan ide pokok dari teks
yang dibaca, siswa mampu membuat penilaian terhadap suatu kesimpulan yang detail. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang akan kalian capai pada pagi hari ini. Dan ini kalian ada nanti membuat poster, kemudian ada pembagian LKPD tentang tumbuhan dan hewan dan pelestariannya. Selanjutnya Bapak akan memberikan video atau menayangkan video pembelajaran tentang pelestarian hewan. Nanti ketika ditayangkan semuanya menyimak dengan baik, dengarkan baik-baik dan ayati dengan sungguh-sungguh dan dipahami. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Dan kita sampai pada pembelajaran ketiga, perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan atau benang sari dan sel kelamin betina atau putih. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif pasti berawal dari penyerbukan. Baru setelah itu ada fase pembuahan. Pertama, penyerbukan. Pada proses ini akan terlihat jatuhnya serbuk sari ke bagian kepala putih. Bisa dengan bantuan udara, air, hewan, dan manusia. Selanjutnya fase pembuahan. Pembuahan yang merupakan pertemuan antara serbuk sari dengan sel telur. Hasil dari proses ini akan menghasilkan calon tumbuhan baru yang berupa biji buah. Nantinya, buah yang sudah matang akan jatuh terbawa oleh makhluk hidup lainnya. Jika biji jatuh pada lokasi yang tepat, maka akan tumbuh kecambah. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif terdiri dari perkembangbiakan vegetatif buatan dan vegetatif alami. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan antara lain cangkok, stek batang, dan menyambung. Selanjutnya perkembangbiakan vegetatif alami. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami antara lain akar tinggal pada tanaman jahe, umbi lapis pada tanaman bawang merah, umbi batang pada tanaman ubi jalar, umbi akar pada tanaman wortel. Kemudian tunas adventif pada tanaman cocor bebek, spora pada tumbuhan paku, dan geragi pada tanaman stroberi. Sahabat cerdas, dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti kamu telah ikut melestarikan keberadaannya. Itulah wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang saatnya berkreasi membuat poster. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Sekarang perhatikan langkah-langkah dalam membuat gambar hewan dan tumbuhan berikut. Gambar tersebut dapat digunakan untuk membuat poster. Sekarang buatlah poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan di daerahmu. Buat postermu semenarik mungkin, rapi, dan mudah dipahami. Sahabat cerdas, pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar membuat kesimpulan. Apakah kesimpulan yang kamu buat sudah memuat hal-hal berikut ini? Kesimpulan yang baik berisikan: pertama, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kedua, intisari dari tulisan. Ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Keempat, menggunakan kosakata baku.
Dan kelima, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Nah, di dalam perkembangbiakan tumbuhan ada dua perkembangbiakan tadi ya. Yang pertama tadi perkembangbiakan secara generatif, yang kedua kemudian perkembangbiakan secara vegetatif. Itu kemudian di dalam video pembelajaran tadi perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan ada dua, yaitu perkembangbiakan secara alami dan perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan secara alami contohnya apa yang di video pembelajaran tadi? Akar tinggal. Perkembangbiakan secara alami ya. Kemudian perkembangbiakan secara buatan. Contohnya mencangkok, apalagi stek batang, apalagi ovulasi, menyambung, dan banyak tadi di dalam video pembelajaran. Nah ini sebelum Bapak untuk melanjutkan pembelajaran sebelumnya, karena kalian sudah menyimak video tadi, Bapak akan memberikan tugas berupa LKPD. Tetapi ini dikerjakan secara berkelompok. Silakan kalian buat 3 kelompok dari 14 orang kalian ini, buat 3 kelompoknya, pilih kelompoknya masing-masing. Silakan. Ini pembagian LKPD. Nah ini ya, sudah dibagikan LKPD, Bapak sudah membagikan LKPD itu. Tadi kalian sudah melihat video pembelajaran, dan di dalam LKPD itu seperti yang disampaikan di dalam video pembelajaran akan ada banyak tugas yang akan kalian kerjakan. Dari video pembelajaran cukup dipahami tadi. Kemudian Bapak ingin membacakan sebuah teks bacaan untuk bahan ajar kita tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Di sekitar kita banyak kita jumpai hewan dan tumbuhan. Setiap jenis hewan dan tumbuhan memiliki peranan penting dalam menunjang kelangsungan kehidupan di bumi. Tumbuhan berfungsi sebagai penyedia makanan bagi hewan dan manusia. Tumbuhan juga sebagai penyedia oksigen yang sangat berguna dalam kelangsungan kehidupan di bumi. Setiap jenis hewan dan tumbuhan memiliki ciri khusus yang berbeda. Tumbuhan berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan langsung dengan melalui perkawinan sel jantan, benang sari, dan sel betina atau putik. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru keturunan berasal dari bagian tubuh induknya hanya melibatkan satu induk. Keturunan ini memiliki sifat biologis yang sama dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif terdiri dari 2 macam, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Pada proses vegetatif alami, makhluk hidup baru berbentuk tanpa bantuan manusia. Sedang pada vegetatif buatan, makhluk hidup telah dibahas perkembangan vegetatif alami dengan lengkap. Nah, masih ingatkah kalian atau masih ingatkah kamu? Untuk mengingatkan kamu, bisa buka materi subtema 1 pada yang telah kita pelajari, materi kelas 6 tema 1 subtema 1 perkembang
perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ya. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dialami tumbuhan berbiji terjadi mulai penyerbukan atau persarian adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putih. Penyerbukan akan diikuti oleh pembuahan. Kemudian yang pertama bagian bunga. Kalau putih tadi tangkai bunga. Bagian bunga yang menghubungkan bunga dengan batang dasar bunga, bagian ujung tangkai bunga yang akan membesar, kemudian kelopak bagian yang menyelimuti bunga saat masih mengucuk. Mahkota, bagian paling indah pada bunga atau hiasan. Nah, benang sari, alat kelamin jantan. Putih, alat kelamin betina. Yang kedua, penyerbukan dan pembuahan. Nah, untuk penyerbukan atau pembuahan atau persarian adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putih. Pembuahan adalah peristiwa bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Yang ketiga yaitu cara penyerbukan. Cara penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya terdapat 4 cara penyerbukan. Nah, 4 cara ini, yang pertama penyerbukan sendiri. Ingat ya, ada penyerbukan sendiri. Kemudian yang kedua, penyerbukan tetangga. Yang ketiga, penyerbukan silang. Yang ketiga, penyerbukan bastar. Nah, itulah cara-cara penyerbukan pada apa tadi? Pada tumbuhan. Ada 4. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif untuk tumbuhan. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Perkawinan adalah peristiwa bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara vegetatif dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, pada perkembangan vegetatif alami, makhluk hidup baru membentuk tanpa bantuan manusia. Pada perkembangan vegetatif buatan, makhluk hidup baru terbentuk dengan bantuan manusia. Kemudian kita akan melihat perkembangan vegetatif alami. Yang pertama, membelah diri. Yang kedua, spora. Yang ketiga, akar tinggal. Yang keempat, umbi lapis. Kemudian apa? Umbi batang. Ada umbi lagi. Umbi apa? Umbi akar. Ada geradi, ada tunas. Nah, itulah untuk perkembangbiakan alami. Nah, kemudian untuk perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan ini satunya apa? Contohnya apa? Mencangkok, ovulasi, kemudian menyambung, tek batang, ada tek daun, ada tek akar. Nah, itulah pembahasan tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Kemudian untuk selanjutnya, karena kalian sudah menyimak video dan sudah membaca teks, di dalam LKPD itu coba dibuka LKPD-nya, akan ada banyak tugas. Nah, di situ kalian bisa menjawabnya karena sudah melihat dari video pembelajaran dan apa yang sudah Bapak bacakan teks tadi. Silakan dikerjakan untuk LKPD yang pertama. Silakan dikerjakan. Untuk LKPD pertama itu
Yang pertama yaitu apa bentuknya? Ya, letakkan berkembang biakan kooperatif bentuk sesuai gambar dengan menyeretnya ke kolom. Silakan ditulis, silakan dijawab, ya. Ada sambil diskusi. Itu ada berapa banyak? Ada banyak ya LKPD itu sambil diskusi. Ayo, ambil diskusi yang mana yang betulnya. Sudah, lanjut LKPD kedua. Ada yang sudah? Tempat sebelahnya ada LKPD kedua. Nah, LKPD kedua ini yaitu kalian menjodohkan gambar dengan istilah. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan yang paling tepat. Nah, sekarang LKPD yang ketiga, silahkan kalian buka LKPD ketiga. Nah, di sini ada faktor alam dan faktor manusia. Faktor yang menyebabkan kepunahan makhluk hidup adalah, kalian pilih di situ apa faktornya. Faktor alam ya ditulis, misalnya bencana alam, kalian tulis bencana alam. Untuk faktor manusia, silakan ditulis. Nah, coba sudah semua ya. Sekarang dibuka LKPD selanjutnya. Pilih gambar hewan dan tumbuhan khas Indonesia yang dilindungi. Itu tugasnya yang tadi, yaitu kalian memilih atau melingkar mana tumbuhan yang dilindungi, mana hewan yang dilindungi. Sekarang LKPD selanjutnya silakan dibuka. LKPD yang terakhir yaitu membuat poster. Kalian akan diarahkan atau kalian membuat poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Poster. Nah, sekarang kalian membuat poster tentang pelestarian lingkungan. Nah, pelestarian lingkungan ini apa bunyinya yang tertuju kepada pelestarian lingkungan? Kalian buatkan posternya. Sekarang silakan dikerjakan. Ayo dikerjakan. Baiklah, sudah selesai semua. Tahap 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ini untuk posternya kelihatannya bagus semua, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3, karena waktunya sudah cukup. Nah, sekarang yang sudah kalian kerjakan membuat poster itu, kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan kelas mempresentasikan hasil tugasnya membuat poster. Sebelumnya silakan perkenalkan diri untuk kelompok 1, ada 5 orang. Silakan. Baiklah, perkenalkan dari kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nila Bertania. Saya Tania, saya Alika Putri. Saya Aldo. Saya Patli. Inilah hasil karya seni dari kelompok saya. Poster pelestarian lingkungan. Judul di bawah, ayo tanam pohon agar bumi tetap hijau. Agar bumi tetap hijau. Poster pelestarian lingkungan agar bumi tetap hijau. Ayo tanam pohon. Dari yang lain silakan memberi tanggapan. Kelompok 2 atau kelompok 3 ada yang memberikan tanggapan? Bagaimana dengan hasil poster yang dibuat oleh kelompok 1 ini? Apa bagus? Bagus. Nah, bisa dijelaskan tentang poster ini gambar apa?
tulisannya sudah jelas, kemudian ada gambar pohon, kemudian ada kata-kata atau kalimat. Baik, ini merupakan hasil karya kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari apa yang telah kalian buat, khususnya untuk poster, ini akan Bapak perlihatkan dulu untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini membuat poster pelestarian lingkungan. Jelas ya tulisannya? Jelas. Kemudian ayo menanam pohon. Jelas tulisannya? Jelas. Kemudian di bawahnya apa tulisannya? Agar bumi tetap hijau. Agar bumi tetap hijau. Artinya di sini kesimpulan dari sini untuk melestarian lingkungan atau pelestarian untuk hewan dan tumbuhan, khususnya untuk tumbuhan, yaitu kita menanam pohon agar bumi tetap hijau. Ini penguatan dari saya ya untuk poster pembuatan tentang poster pembuatan lingkungan ya, pelestarian lingkungan. Nah kemudian kesimpulan dari apa yang telah diajarkan tentang video pembelajaran, Bapak juga sudah membaca teks bacaan tadi, kemudian kalian sudah membuat poster, yaitu bahwa kita harus benar-benar melestarikan lingkungan kita. Lingkungan yaitu pelestarian hewan dan pelestarian tumbuhan. Bagaimana melestarikan tumbuhan agar tidak punah tadi, yaitu dengan cara menanam pohon. Nah itu kesimpulannya. Kemudian untuk refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini, apakah Bapak bertanya dari video pembelajaran, dari teks bacaan, dari membuat poster, apakah kalian senang dengan pembelajaran ini? Senang. Untuk pembelajaran kita, sebelum kalian mengakhiri atau kita mengakhiri pelajaran kita, Bapak ingin memberikan secara tertulis soal pilihan ganda untuk evaluasi. Ada 5 soal. Ini ada 5 soal evaluasi pilihan ganda. Udah ya, ganda. Untuk pelajaran selanjutnya tentang IPA, kita akan mempelajari tentang tema 2, yaitu tumbuhan sahabatku. Sebelum pulang, Bapak ingin memberikan pesan-pesan moral kepada kalian. Rajin-rajin belajar di rumah, jaga kesehatannya, kurangi waktu bermainnya. Karena kalian sudah kelas 6, sebentar lagi kalian akan meninggalkan kelas 6, yaitu kelas paling tinggi di SDN Tumbang Kalwe ini. Jadi kalian belajar dengan rajin karena ini sudah semester 2. Jadi kurangi waktu bermainnya. Ingat, bantu orang tuanya, jaga kesehatannya, dan Bapak pesankan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan diberikan kesehatan. Baik, untuk pelajaran kita Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Sebelum pulang, ada salah satu teman kalian yang memimpin berdoa untuk pulang. Siapa yang bersedia? Silakan, satu orang maju untuk berdoa. Ayo. Baiklah kita berdoa. Doa mulai. Ya Tuhan, kami berdoa pulang dengan kami dalam dari doa dari selama.
Baik, semoga pembelajaran kita ini bermanfaat bagi kita semua dan sekali lagi pelajari kembali apa yang telah dipelajari tadi, dibaca kembali di rumah dan silakan pulang. Sebelum pulang kita beri tepuk tangan yang